Shalom Kak Alfa, Kak Vita. Shalom Kak Novi, shalom Vita. Hari ini semuanya bersuka cita? Pasti dong. Kak Novi senang sekali bisa berjumpa dengan adik-adik di rumah dan juga dengan Kak Alfa, Kak Vita di sekolah minggu online hari ini. Nah, karena kita akan bernyanyi memuji nama Tuhan, Kak Novi ajak adik-adik semua di rumah untuk bangkit berdiri, kita bernyanyi bersama. Kita akan menyanyikan lagu Yesus Menantikanmu. Adik-adik di rumah, sebelum kita lanjut bernyanyi dan memuji nama Tuhan, Kak Novi ajak adik-adik untuk lipat tangan, tutup matanya, dan sikap doa untuk kita berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami puji, kami sembah dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat hidup kami mengucap syukur karena Tuhan masih memelihara kami hingga saat ini. Kami bersyukur karena kami boleh dikasih kesempatan untuk mengikuti ibadah sekolah minggu online hari ini. Tuhan Yesus mau memberkati adik-adik di rumah dan juga kami guru-guru sekolah minggu. Biar saat ini Tuhan kami akan memulai ibadah kami. Tuhan mau menyertai kami dari awal sampai selesai dengan baik. Berkati kami ya Tuhan dan peliharalah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Adik-adik di rumah masih dalam keadaan berdiri ya. Kak Novi masih mau ajak Kak Alfa, Kak Vita, dan adik-adik untuk kita bernyanyi lagi satu pujian, yaitu Hanya Satu Jalan ke Sorga. Kita menyanyi dengan gerakannya adik-adik. Oke Kak Alfa. Sambil beri tangan boleh.
Baik adik-adik, mari kita persiapkan hati kita. Kita mau berdoa bersama menaikkan setiap pergumulan kita kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan yang mampu untuk menjawab setiap pokok-pokok doa kita sesuai dengan rencananya yang terbaik. Mari adik-adik duduk dan boleh mengambil hati dengan sungguh-sungguh. Kita akan naikkan pujian, mampirlah dengar doaku. Yesus penebus, orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Baik adik-adik, mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur buat kesempatan di hari ini. Tuhan boleh mengizinkan kami boleh bertemu dengan adik-adik dimanapun mereka berada Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan ini. Kami menaikkan puji-pujian kepadamu Tuhan. Dan saatnya kami ingin menaikkan doa-doa kami kepadamu Tuhan. Karena kami tahu dan sadar bahwa kami tidak bisa hidup tanpa Engkau Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, mari Tuhan melayakan kami satu persatu sehingga doa-doa kami boleh dapat sampai kepada Engkau, didengar oleh Engkau dan dijawab oleh Engkau sesuai dengan waktu dan rencana-Mu Tuhan. Tuhan, kami taruhkan dalam tangan kasih-Mu adik-adik kami dimanapun mereka berada yang sampai dengan saat ini dengan sukacita, dengan setia mengikuti ibadah sekolah minggu secara online ini Tuhan. Tuhan, mari memberkati mereka masing-masing dengan setiap pergumulan yang mereka hadapi Tuhan. Kesehatan mereka, Tuhan kiranya memberikan mereka kesehatan yang cukup dan baik. Sehingga mereka boleh menjalankan tugas masing-masing, baik mereka yang bersekolah ataupun mereka yang belum bersekolah Tuhan. Tuhan juga menolong adik-adik dimanapun mereka berada yang saat ini dalam keadaan berduka cita. Tuhan kiranya mau menghibur, menguatkan mereka semua. Sehingga mereka juga boleh terus mengandalkan Engkau meskipun dalam keadaan duka yang melanda kehidupan mereka Tuhan Yesus. Kami juga datang kepadamu Tuhan, mendoakan untuk adik-adik sekolah minggu yang mereka di mana mengalami kesulitan ekonomi. Sehingga pada akhirnya mereka tidak mampu untuk bersekolah Tuhan. Tuhan mari menolong mereka, memberkati mereka. Kiranya dengan jalan keluar yang daripadamu Tuhan, mereka boleh dapat bersekolah seperti teman-teman mereka layaknya Tuhan. Tuhan kiranya ada bersama-sama dengan mereka melewati masa sulit ini Tuhan Yesus. Kami juga datang kepadamu Tuhan, membawa setiap orang tua yang Engkau izinkan hadir dan boleh membimbing, mendidik adik-adik semua. Tuhan kiranya memberikan mereka kekuatan, kesehatan yang cukup, sukacita dan kasih daripadamu Tuhan dalam membimbing dan mendidik adik-adik. Sehingga apa yang mereka ajarkan sungguh membawa mereka, adik-adik dapat mengenal Engkau Tuhan, boleh percaya sungguh-sungguh kepada Engkau Tuhan, dan boleh menjadi keluarga yang boleh membawa berkat dimanapun mereka berada Tuhan. Segala yang mereka butuhkan, baik jasmani maupun rohani, Tuhan cukupkan sesuai kasih karunia-Mu Tuhan.
Kami juga datang kepadamu Tuhan, membawa setiap guru-guru yang Engkau telah pakai untuk mendidik mereka di sekolah. Tuhan, kiranya boleh menolong, memberikan hikmat, sehingga setiap guru-guru yang ada dapat mendidik adik-adik yang bersekolah dengan baik. Mereka boleh memberikan ilmu pengetahuan yang cukup, mereka dengan semangat memberikan pengajaran-pengajaran yang baik, sehingga adik-adik dapat belajar dengan baik dan dapat meraih cita-citanya Tuhan. Tuhan, kami juga datang kepadamu Tuhan, membawa setiap hamba-hamba Tuhan, setiap gereja-gereja Tuhan yang telah mengambil bagian dalam pelayanan sampai dengan saat ini, juga dengan GKIN Revival Tuhan. Kami sungguh mohon kiranya Tuhan boleh memberkati, kiranya Tuhan boleh memberikan kekuatan, kiranya Tuhan memberikan motivasi yang baik dalam melayani Tuhan, sehingga pelayanan-pelayanan yang dipercayakan dapat berjalan dengan baik, jiwa-jiwa yang ada dimanapun berada dapat terlayani dengan baik Tuhan. Kami juga datang kepadamu Tuhan, berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kiranya Tuhan boleh menolong pemimpin-pemimpin kami dalam mengambil keputusan, sehingga pada akhirnya keputusan-keputusan yang terbaiklah yang boleh mendatangkan kesejahteraan bagi bangsa kami Tuhan Yesus. Masalah demi masalah yang Engkau izinkan terjadi, kiranya Engkau yang menuntun, menyertai agar boleh menemukan jalan keluar yang terbaik yang berasal daripadamu Tuhan Yesus. Tuhan, kami tahu bahwa ada begitu banyak pergumulan kami, tapi kami yakin dan percaya Engkau Allah yang Maha Tahu, Engkau akan menjawab sesuai dengan waktu dan rencana-Mu yang terbaik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Dalam nama-Mu Tuhan, kami telah berdoa. Amin. Baik adik-adik, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelum itu mari kita mengangkat satu pujian yang berkata, Allahku besar. Shalom adik-adik, kembali bertemu dengan Kak Doli dalam cerita sekolah minggu online di minggu ketiga bulan September. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan berdoa ya, meminta tuntunan Tuhan. Semua lipat tangan, tutup mata dan kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur, berterima kasih ya Tuhan untuk kesempatan kami belajar kembali kebenaran-Mu lewat cerita firman Tuhan. Karena itu tolonglah kami untuk bisa mendengar dengan baik dan memahami dengan benar kebenaran-Mu.
Berkati dan urapilah Kak Doli yang menyampaikan cerita firman-Mu. Ampunilah semua dosa kami ya Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik terkasih, sepanjang bulan September ini kita belajar tentang kesabaran. Di minggu pertama bulan September kita sudah belajar tentang kesabaran Tuhan terhadap manusia. Di minggu yang lalu kita belajar tentang kesabaran Abraham dan Sarah dalam menantikan janji Tuhan. Hari ini kita akan belajar dari seorang ibu yang mengalami banyak penderitaan, tetapi dia tetap sabar menanggung semuanya. Siapakah ibu ini? Siapa dia? Apakah ibu ini hidup dalam masa perjanjian lama ataukah perjanjian baru? Apakah ibu ini memiliki anak? Penasaran kan? Mari kita buka firman Tuhan dari 1 Samuel pasal yang pertama ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Beginilah bunyi firman Tuhan. Lahirnya Samuel. Ada seorang laki-laki dari Ramathaim Sofim dari pegunungan Efraim. Namanya Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Suf, seorang Efraim. Orang ini mempunyai 2 istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak, tetapi Hana tidak. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Pada suatu hari Elkana mempersembahkan korban. Diberikannya kepada Penina istrinya dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya 1 bagian sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Sabar dalam penderitaan. Nah, siapa yang tadi menjawab kalau ibu dalam cerita kita ini di perjanjian lama? Beri tepuk tangan. Betul sekali tebakannya. Adik-adik terkasih, seperti yang tadi Kak Doli bilang, kalau Ibu Hana ini dalam masa hidupnya dia juga mengalami penderitaan. Ada 2 penderitaan yang Ibu Hana ini hadapi. Yang pertama, Ibu Hana ini belum memiliki anak walaupun dia sudah lama menikah dengan Pak Elkana. Sedih ya, yang tadi ya. Menurut Midrash Yahudi dalam buku Pesikta Rabati, Ibu Hana ini sudah menikah 10 tahun tetapi belum juga memiliki anak, sehingga suaminya menikah lagi dengan wanita lain yang bernama Penina. Hah? Masa karena tidak punya anak saja seorang laki-laki bisa punya istri lain? Iya, betul sekali. Pada masa perjanjian lama, memang kehadiran anak sangat diharapkan dalam satu keluarga di Israel. Bagi orang Israel, kalau tidak punya anak, artinya keluarga itu dikutuk oleh Allah. Sehingga kalau setelah lama menikah dan tidak juga punya anak, biasanya sang suami boleh mengambil wanita lain untuk menjadi istrinya. Karena itu Pak Elkana lalu mengambil Ibu Penina untuk menjadi istri keduanya. Dan betul saja, setelah menikah tidak lama kemudian Ibu Penina mengandung dan melahirkan anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuan bagi Pak Elkana.
Jadi penderitaan Ibu Hana yang pertama, dia tidak bisa punya anak. Nah, penderitaan yang kedua adalah Ibu Hana ini sering dihina, diejek oleh Ibu Penina, oleh madunya, karena tidak punya anak. Kalau bahasa sekarang nih, Ibu Hana dibully oleh Ibu Penina. Ih, jahat ya Ibu Penina itu. Nah, coba bayangkan bagaimana ya perasaan Ibu Hana. Kita bisa tahu perasaannya di ayat ke-7 yang tadi kita baca. Di situ dikatakan Ibu Hana sedih, menangis sampai tidak mau makan. Adik-adik, Kak Doli mau tanya nih, siapa di sini yang kalau sedih menangis dan juga tidak mau makan? Reaksinya persis ya seperti Ibu Hana di cerita kita. Apakah boleh Kak Doli menangis dan tidak makan? Boleh saja, tapi tidak boleh lama-lama menangisnya sampai berjam-jam, sampai berhari-hari. Juga tidak boleh tidak makan berhari-hari. Nanti kan sakit, lalu bisa masuk rumah sakit. Lah, di ayat kita yang selanjutnya, Ibu Hana setelah diingatkan oleh suaminya, dia berhenti menangis dan juga kembali mau makan. Jadi Ibu Hana tidak sedih lama-lama, tidak ngambek, gak mau makan lama-lama juga. Ibu Hana tidak bisa punya anak walaupun sudah lama menikah. Sudah itu Ibu Hana juga diejek-ejek, dihina-hina, dibully sama Ibu Penina. Wah, besar sekali. Wah, berat sekali ya penderitaan Ibu Hana ini. Tapi adik-adik, dari cerita firman Tuhan kita tahu bahwa Ibu Hana walaupun penderitaannya berat, tetapi Ibu Hana seorang yang sabar dalam menanggung penderitaannya. Wah, bagaimana Kak Doli bisa tahu kalau Ibu Hana ini sabar di dalam menanggung penderitaannya? Karena ini yang Ibu Hana lakukan. Pertama, Ibu Hana tidak membalas ejekan, hinaan dari Ibu Penina. Orang yang sabar menanggung penderitaan adalah mereka yang tidak membalas kejahatan yang diberikan kepadanya, tidak membalas kejahatan yang dialaminya kepada orang-orang yang melakukan kejahatan itu. Ibu Hana sedih, dia menangis, bahkan sempat tidak mau makan. Tetapi di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab tidak ada yang tertulis mengatakan Ibu Hana balas mengejek Ibu Penina, Ibu Hana balas kejahatan yang dilakukan oleh Ibu Penina. Tidak ada sama sekali. Ibu Hana tidak membalaskan kejahatan itu. Belajar dari Ibu Hana adik-adik, ketika kita dihina, ketika kita diejek oleh orang lain, jangan membalas hinaan mereka, jangan membalas ejekan mereka. Lalu yang kedua yang Ibu Hana lakukan sehingga bisa sabar menanggung penderitaannya adalah Ibu Hana mengadu. Ibu Hana mengadu kepada siapa? Ibu Hana mengadu kepada suaminya Pak Elkana. Tapi juga Ibu Hana mengadu kepada Tuhan atas apa yang dialaminya. Saat menerima ejekan dan hinaan dari Ibu Penina, Ibu Hana mengadu kepada suaminya dan juga mengadu kepada Tuhan ketika mereka pergi beribadah di Yerusalem. Ibu Hana mengadu kepada Tuhan dalam doanya. Nah, adik-adik, setiap kali kita diejek, kita dihina, kita juga bisa mengadu. Kita bisa mengadu kepada orang tua kita. Kita juga bisa mengadu kepada guru-guru kita. Dan terutama kita bisa mengadu kepada Tuhan. Dan percayalah, sebagaimana Tuhan menolong Ibu Hana dari semua ejekan dan hinaan itu dengan memberikan seorang anak yang bernama Samuel,
yang nantinya akan menjadi nabi yang besar di kemudian hari, Tuhan yang sama juga akan menolong kita memberikan jalan keluar dari semua penderitaan yang akan kita tanggung. Karena itu adik-adik tetap semangat, sabar dalam menanggung penderitaan ya. Tuhan Yesus beserta kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, tolonglah kami ya Tuhan belajar dari Ibu Hana yang ketika diejek dan dihina, dia tetap sabar menanggung penderitaan itu dengan tidak membalas kejahatan yang dialaminya dan tetap berseru, berdoa, mengadu kepada Tuhan. Karena itu tolonglah kami untuk senantiasa berdoa, mengadu kepadamu dan juga bercerita kepada orang lain, kepada orang tua kami, guru-guru kami ketika kami dihina, diejek dan dibuli oleh orang lain. Tolong kami untuk tidak tinggal diam ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkati kami di sepanjang minggu ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, minggu ini Kak Doli mau kasih ayat hafalan buat kita semua ya. Ayat hafalannya dari Roma pasal yang ke-12 ayat 12b. Beginilah bunyi firman Tuhan. Roma 12 ayat 12b. Sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Sekali lagi ya, Roma 12 ayat 12b. Sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kita. Tapi sebelum itu mari kita mengangkat satu pujian yang berkata, Allah itu baik. Sambil bertepuk tangan ya. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Baik adik-adik, mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau sudah memimpin ibadah kami dari awal hingga akhirnya dengan baik Tuhan. Kiranya ibadah ini menyenangkan hati-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, Kak Alfa, Kak Vita, sekolah minggu online kita sudah berakhir. Tapi kita akan ketemu lagi di minggu depan, Kak Novi dan Kak Vita. Jadi jangan sedih ya.
sekolah minggu kita telah berakhir. Sampai Sampai jumpa jumpa minggu minggu depan. depan. Shalom. Shalom.